video pembelajaran sains kelas 1 SD. Hari ini Miss Stephanie akan menjelaskan buku cetak SPS halaman 42 sampai 46 dan Miss Friska akan menjelaskan buku Hoder dari halaman 58 sampai 61. Ayo kita cek videonya. Nah, murid-murid sekarang sudah masuk ke bab 3, benda di sekitarku. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki ciri yang berbeda. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada buku, ada pensil, ada kertas, ada kotak pensil. Nah, dapatkah kamu menyebutkan ciri-cirinya? Bagaimana bentuknya dan bagaimana warnanya? Ayo kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri benda, yaitu nomor 1 ada warna benda, nomor 2 ada bentuk benda, nomor 3 ada ukuran benda, nomor 4 ada wujud benda, nomor 5 ada tekstur benda, dan nomor 6 ada juga yang namanya rasa dari benda tersebut. Oke? Yang pertama ada warna benda. Nah, coba anak-anak perhatikan di tampilan layar. Ada gambar pertama, yaitu cangkir. Cangkirnya berwarna biru. Lalu ada topi. Topinya berwarna merah. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai warnanya masing-masing, dari merah, kuning, hijau, biru, dan warna lainnya. Nah, selanjutnya nomor 2 ada bentuk benda. Coba anak-anak perhatikan di dalam layar, ada gambar piring dan ada juga gambar gelas. Nah, piring itu bentuknya bulat. Nah, gelas bentuknya tabung. Dan ada berbagai macam bentuk lagi seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, dan ada juga yang bentuknya segitiga. Ada juga bentuk balok, kubus, dan bola. Nah, coba anak-anak perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti biskuit yang kalian makan, itu bentuknya persegi. Lalu ketika anak-anak bersepeda, nah coba anak-anak perhatikan bannya itu berbentuk lingkaran. Lanjut ke nomor 3, ada ukuran benda. Nah, coba anak-anak perhatikan ada gambar pensil. Pensilnya ada 2, yaitu berwarna kuning dan berwarna biru. Pensil yang kuning lebih panjang dari pensil yang berwarna biru. Lalu di bawah gambar pensil ada gambar meja. Mejanya ada 2, yaitu meja bulat dan meja persegi. Nah, meja bulat lebih tinggi daripada meja persegi. Nah, anak-anak boleh coba ukur benda di sekitar kalian. Boleh menggunakan penggaris untuk mengukurnya ya. Oke? Lanjut ke nomor 4, wujud benda. Nah, wujud benda itu seperti yang sudah kita pelajari, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, contoh di gambar yang pertama ada gambar balon. Udara yang di dalam balon itu wujud bendanya adalah benda gas. Lalu ada gambar buku. Buku wujud bendanya adalah benda padat. Dan gambar ketiga ada gambar teh. Teh yang ada di dalam cangkir itu adalah benda cair. Dan contoh yang ada di sekitar kita itu yaitu udara. Udara yang ada di sekitar kita yang dapat kita rasakan itu adalah wujud benda gas. Akan tetapi udara tidak dapat kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Coba anak-anak rasakan udara yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya nomor 5, ada tekstur benda. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Ada gambar durian. Kulit dari durian terasa kasar. Nah, anak-anak jangan coba ya, nanti tangannya bisa terluka. Lalu gambar kedua ada boneka. Bulu boneka terasa sangat halus. Nah, anak-anak pegang bonekanya masing-masing ya. Lalu rasakan tekstur dari bulunya yang halus. Selanjutnya nomor 6 ada rasa benda. Nah, lihat gambar yang pertama yang paling anak-anak sukai, yaitu permen. Permen rasanya manis. Lalu ada gambar obat. Obat rasanya pahit.
Nah, kalau anak-anak suka makan permen, harus ingat sikat gigi ya. Kalau tidak nanti giginya bisa sakit. Jadinya harus makan obat. Obat rasanya pahit, tidak enak dimakan. Oke anak-anak, sekarang sudah mengerti kan apa saja ciri-ciri benda yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak di rumah boleh coba benda-benda yang tidak berbahaya seperti durian. Anak-anak jangan coba pegang ya. Sampai di sini dulu ya tentang ciri-ciri benda. Selanjutnya Miss Friska akan membahas buku hoarder. Anak-anak perhatikan ya. Okay students, nice to study with you again. So now let's prepare and open your hoarder book. Turn your book to page 58. Nah sekarang coba buka buku hoarder kamu. Buka halaman 58. This part. Tick the living things. Centanglah gambar yang menunjukkan makhluk hidup. Make a cross for the non-living things. Berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan benda mati. Living things, makhluk hidup. Non-living things, benda mati. Okay, we start from this picture. This is a cat. Nah, ini adalah gambar seekor kucing. So, is this living thing or non-living thing? Ini benda mati atau makhluk hidup? Okay. This one is living thing. So, you put a tick, you tick in this box. The second picture, computer. Computer. Okay, this is a non-living thing. So, please make a cross. Karena ini adalah gambar benda mati, maka kita beri tanda silang. Flower, bunga. Okay, flower is living thing. So, you need to tick in the box. Bunga adalah makhluk hidup. Jadi kita beri tanda centang di dalam kotak. Girl, anak perempuan. Girl is living thing. Anak perempuan adalah makhluk hidup. So, we need to tick. Kita beri tanda centang. One more. Car, mobil. Car is non-living thing. Mobil adalah benda mati. So, make a cross in the box. Kita beri tanda silang di kotak ini. Okay, that's all for page 58. Next, we go to page 59. Selanjutnya kita bahas halaman 59. Okay, there are 3 pictures here. Di sini ada 3 gambar. Fish, ikan. Flower, bunga. And a mug, dan gelas besar. Okay, is it a living or non-living thing? Apakah setiap gambar berikut ini benda mati or makhluk hidup? Tick the correct block. Nah, di sebelah kiri ada keterangan. We need to tick the block based on the description. Kita perlu memberi tanda centang untuk penjelasan untuk setiap gambar yang sesuai. Okay, we start from picture of fish. Kita mulai dari gambar ikan. Fish can move on its own. Bisa bergerak sendiri. Okay, yes or no? Yes, so we tick here. Karena ikan bisa bergerak sendiri, maka kita beri tanda centang di kolom tepat di bawah gambar ikannya. Okay. Grows bigger. Tumbuh lebih besar. Yes or no? Yes. So, we put a tick here. Is. Can a fish eat? Apakah seekor ikan bisa makan? Yes. So, we tick here.
Needs water. Membutuhkan air. Does a fish need water? Apakah seekor ikan membutuhkan air? Yes. So, tick here. Okay, so we can say that, jadi bisa kita katakan bahwa fish is a living thing. Ikan adalah makhluk hidup. Next, we go to the second picture. Kita masuk ke gambar kedua. Flower, bunga. Can move on its own. Bisa bergerak sendiri. Yes or no? Yes. For example, it can grow towards the light. Contohnya, bunga bisa bergerak menghadap cahaya. How about this one? Grows bigger. Tumbuh lebih besar. Can a flower grow bigger? Dapatkah sebuah bunga tumbuh besar? Yes. So, we tick here. Is. Does flower eat? Apakah sebuah bunga makan? Yes. Okay. Roots take out water and food from the soil. Akar dari bunga mengambil air dan makanan dari tanah. And leaves make food for the plant. Sedangkan daunnya membuat makanan untuk tanamannya. So we can say that a flower eat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebuah bunga makan. Okay, needs water. Membutuhkan air. Yes, so we tick here. Now the third picture. Sekarang gambar ketiga. Mug. Can move on its own. Bisa bergerak sendiri. No. So we don't put tick here. Make it empty. Jadi kita tidak perlu membubuhkan tanda centang di kolom ini. Biarkan saja kosong. Grows bigger. Tumbuh besar. No. Eat. Makan. No. Needs water. Membutuhkan air. No. Okay, so we make the boxes blank. Kita biarkan kotak berikut ini kosong. Okay, that's all for page 59. Okay, next we go to page 60. Sekarang ke halaman 60. This part. Draw the flat shape for each object. Gambarlah bangun datar untuk setiap objek di bawah ini. Okay, we start from A. Okay, what's this? Ini apa ya? Okay, window, jendela. So, what is the flat shape of a window? Nah, apa bangun datar untuk sebuah jendela? This one, rectangle. So, you draw here rectangle. Like this, okay? The second picture, pencils. Pencil. Okay, what is the flat shape of pencils? Nah, bangun datar untuk pensil yang mana ya? Okay, triangle. Triangle. Okay, so we draw here triangle. C, calculator. Okay, how about this one? Look at the shape. Okay, rectangle. So, we draw here rectangle. How about D, mirror, cermin. Okay, which one? Square. So, we draw here square. Rectangle is not the same as square, okay? Perhatikan beda gambar ini ya. Okay, E. Set square.
Okay, set square. So which one? Triangle. So we draw here triangle. F, clock, jam dinding. Okay, so which one? Circle. Okay, so we draw here circle. Alright, easy right? Nah, mudah bukan? Okay, so that's all for page 60. The last, turn your book to page 61. Sekarang kamu buka buku halaman 61. This part. Draw the flat shape for each object. Gambarlah bangun datar untuk setiap gambar di bawah ini. Okay, picture A, box of matches, kotak korek api. So, which one you choose from here? Okay, which one is the flat shape? Yang mana ya bangun datarnya? Okay, this one, rectangle. So, please draw here rectangle. B, football, bola kaki. Okay, so which one? This one. Circle. Okay, so you draw circle. C, slice of cake, potongan kue. So which one? This one. Triangle. We draw here triangle. D, stack of fruit, kumpulan buah. Kumpulan buah. Okay, so which one? This one. Okay, we draw here triangle. E, block, balok. So which one? This one, square. So please draw here square. F, Rubik's cube. So which one? This one. So we draw square here. G, box, kotak. This one, rectangle. So we draw rectangle here. H, traffic cone. Kerucut pengaman lalu lintas. Okay, so which one? This one. Okay, so we draw triangle here. Okay, I hope you understand about the lessons for today. That's all for page 61. Nah, murid-murid, sampai di sini dulu video pembelajaran sains hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.